satu akan mengulik cerita atau sejarah terkait tradisi pemakaman di Jawa dan kitab kuning. Perkenalkan, saya Adila Pristiana Siva, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Alfat Robiawari, nomor absen 2. Perkenalkan, saya Alvis Arya Satya Mardika, nomor absen 4. Halo, perkenalkan nama saya Ersa Deda Sila Clarista, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Giri Putra Saksana, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Lingga Yu Prasasti, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cikal Panji Pradika, absen 24. Perkenalkan, saya Naura Zaratu Zaina, nomor absen 28. Dan saya Subhaki Ufiani, nomor absen 33. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bersama Bapak. MC Mustafa. Sebelumnya mohon maaf ya Pak. Dengar-dengar Bapak itu bekerja sebagai mudim dan guru di pondok pesantren ya. Alhamdulillah, saya dipercaya sebagai mudim Nolgaten dan saya di Pondok Witan, Pondok Asafiyah, suruh ngajar di pondok pesantren. Dan bolehkah kami bertanya dan menggali sedikit informasi terkait tradisi pemakaman di Jawa dan kita kuning? Oh iya. Selanjutnya memasuki pertanyaan. Kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira Bapak sudah berapa lama menjadi mudim? Kalau diingat-ingat mulai 2016. Lalu peran seorang mudim dalam pemakaman di Jawa itu seperti apa ya? Ya, ini banyak orang yang bisa istilahnya teori tentang pemulasaran jenazah, banyak orang yang bisa. Tapi wani ora, tatat ora, tidak semua orang tatat berani. Jadi cuma gimana ya? Memang sebagai mudim itu sebagai memang kita sebagai makhluk hidup, ada yang meninggal itu wajib hukumnya. Yang bagi itu pemulasaran jenazah bukannya sebagai mudim tapi semuanya. Terus yang memandu istilahnya toto carane pemulasaran jenazah itu harus dengan tata cara syar'i, bukannya sambil bentul lontong itu enggak, tapi harus tata caranya harus memakai tata syar'i, hukum syarat. Misalkan setiap orang yang meninggal itu kain kafannya 3 lapis, yang pokok 3 lapis, terus ditambah kain namanya kain jarik. Kalau untuk laki-laki cukup dipakai selain 3 lembar kain, 1 lagi itu 4 untuk membungkus ini. Tapi untuk tambah lagi untuk perempuan tambah lagi baju kurung. Memang pemulasaran jenazah itu enggak semudah apa yang dibayangkan. Saya sebagai mudim langsung datang terus minta izin, istilahnya ya ulun, soalnya gimana jenazah itu sudah menjadi mayat, tapi ya toto carane kita sebagai muslim itu harus minta izin kepada yang meninggal. Kemudian bolehkah Bapak menjelaskan proses tradisi pemakaman di Jawa? Kalau soal pemakaman di adat Jawa itu semuanya sama, harus ke berapa kedalaman itu semuanya diatur dan ada kitabnya. Kalau di kitab saat dedek pengawi itu kan gini. Nah, orang ngadek atau pengawi, masa ngawi ini kan enggak, tapi ngawi di sini itu kalau ditambahi uang landa itu namanya kalasan. Kira-kira lebarnya sekian, masuk apa enggak ya? Jadi mau bikin tiang landa itu memang di Jawa Timur kayak itu. Kira-kira keunikan apa saja yang terdapat dalam tradisi pemakaman tersebut?
keunikan tersebut. Memang banyak, salah satunya doa kalau orang meninggal itu di atasnya ditaruh ada lilin atau api, itu namanya yes. Mudah-mudahan mudah-mudahan pada dilancarkan apa bisanya, diringankan semuanya. Apakah selama Bapak menjadi murid itu ada pengalaman yang Sampai sekarang ya ada, tapi jangan kita itu istilahnya setiap mengurusi suatu jenazah itu jangan sekali-kali membuka aib orang yang meninggal. Untuk profesi Bapak sebagai guru pondok di pesantren itu sudah berapa lama Bapak mengajar di pondok? Mulai dari 2011 sampai 2010, 2010 ya. Ya, pondok pesantren itu ada pembelajaran tentang kitab kuning nggak Pak? Ada. Kemudian kitab kuning itu apa Pak? Dan kenapa dinamakan kitab kuning? Soalnya warnanya kuning. itu istilahnya guyonan. Jadi walaupun namanya kitab kecil tapi kayak gini itu dinamakan kitab kuning soalnya warnanya kuning. Untuk tata caranya bisa baca kitab kuning itu tidak semudah orang belajar di sekolahan formal. Jadi harus mempelajari dan sorofnya. Bukannya gimana ya? Bukannya ya harus belajar. Soalnya yang namanya kitab gandul itu yang ada cuma di tanah Jawa, satu-satunya di dunia Mas. Bukannya di Indonesia tapi di dunia. Istilah kata-katanya kitab kuning itu kan ya namanya buku anak kitab warnanya kuning itu warnanya kitab warna yang putih nggak ada nih, tetap dikatakan kitab kuning itu. Kemudian apa yang membedakan kitab kuning dengan kitab lainnya dan apakah masih ada hubungan di antara keduanya? Oh ya, misalkan kitab kuning itu membahas soal toto syariat, apa yang dijalankan syar'i itu yang ditetuskan dalam kitab kuning. Kitab yang kuning itu kesohihannya lebih diutamakan, kesohihannya dibandingkan buku-buku yang lain. Dan yang terakhir nih Pak, apakah boleh Bapak berkenan untuk mencontohkan membaca kitab kuning? Oh ya. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani zakang paring welas ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang paring welas ing dalem akhirat bloko. Nah, kata-kata yang Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu kan ada yang Ar-Rahman terus dilanjutkan Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman itu welas dunia dan akhirat. Tapi Ar-Rahim itu welas kasih sayang kepada orang yang betul-betul cuma di akhirat tok. Sekian wawancara kami dari kelompok 1, 10, 11 SMA Negeri 1 Ponorogo. Apabila ada salah kata yang berdampak menyentuh hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Oh, enggak apa-apa, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan semuanya tercapai. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Teman-teman, itu tadi adalah video sejarah tentang pemakaman di Jawa dan kitab kuning. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.